Mengirim pahala bacaan Al-Quranul Karim. Kirimnya kemana nih? Mekah, Madinah? Hah? Orang meninggal. Antum tahu alamatnya di mana? Ingat, di tahlilan itu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian didoakan, dihadiahkan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ini menurut Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi ini mengatakan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati, ada teman yang komentar di konten saya meminta saya untuk menanggapi salah seorang ustadz salafi Wahabi, yaitu yang bernama Dasman Yahya. Saya cari channelnya di YouTube. Alhamdulillah saya menemukan ceramah-ceramah beliau, Ustadz Dasman Yahya ini. Salah satu ceramahnya membahas tentang orang yang mengirimkan Fatihah, mengirimkan bacaan Al-Quran terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan dengan nada setengah mengolok, si ustadz ini bilang, emang tahu alamatnya? Di mana alamatnya? Akan dititipkan ke siapa? Kurirnya mungkin ini ya. Berapa persen yang mau dikirimkan? Semuanya, separuh, apa seperapat? Pokoknya seperti itulah narasinya. Sampai-sampai dia menjelaskan, memang mayit itu butuh untuk dikirimi. Cuman pernahkah Rasulullah itu mengerjakan? Pernahkah Rasulullah itu memerintah? Dan juga pernahkah ini dilakukan oleh para sahabat? Itu kira-kira narasi dari beliau yang saya tangkap. Pak Ustadz Dasman, sebenarnya masalah mengirim Fatihah, mengirim bacaan Al-Quran terhadap mayit ini sudah saya jelaskan berkali-kali di konten saya. Tapi saya saat ini tetap akan menanggapi Anda karena ada permintaan dari teman kami yang komentar di channel kami itu. Baik Pak Dasman, mungkin dipaham jenengan ini selama ini mengirimkan Fatihah, mengirimkan bacaan, mengirimkan qiraah, pahalanya baca Al-Quran dikirimkan terhadap orang yang telah meninggal dunia ini. Di pemahaman sampian selama ini mungkin itu ibarat orang yang mengirimkan uang di ATM di bank. Jadi uang di sampian jadi hilang. Ulama Syafi'iyah menjelaskan di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi itu mengatakan bahwa at-thawabu lil qari, pahalanya untuk orang yang membaca, Pak Dasman. Mayit dapat apa? Yurja lahur rahmatu wal barakatuh. Yang diharapkan untuk mayit itu adalah barokah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sebab bacaan Al-Quran ini. Baik Pak Dasman, saya tidak akan membahas panjang lebar dari hadisnya, dari Al-Qur'annya, atau dari pendapat ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama ahli sunnah yang lain. Saya akan langsung membahas dari ulama sanjungan Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah dan muridnya yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jika antum ini menganggap kami yang mentransfer pahala bacaan terhadap orang yang meninggal dunia ini salah, bid'ah, sesat, maka tunggu dulu. Ulama Anda tolong disesatkan juga. Mereka yang berfatwa, Pak Dasman. Apa sampian ini punya kitab-kitab ulama sanjungan Anda, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Baik, saya bacakan. Ingat Pak Dasman, ini di dalam kitab Al-Fatawal Kubro, kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, jilid 3. Beliau ditanya tentang pahala bacaan.
Su'ila an qiraati ahlil mayyiti tasilu ilaihi wat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbiri idza ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi thawabuha amla. Ibnu Taimiyah ditanya tentang pahala bacaan Al-Quran yang dikirim terhadap mayit ini sampai apa tidak, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya apabila dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia, ini sampai apa tidak pahalanya. Ingat ya, ini di dalam Aswaja dikenal dengan nama tahlilan. Ingat, tahlilan itu membaca Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, kemudian membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lain-lain sebagainya, kemudian didoakan, dikirimkan hadiah, dihadiahkan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ini pertanyaannya, ya, pertanyaannya. Ini menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Aswaja, Pak Dasman, ya. Apa jawaban Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang hal yang demikian, yakni menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan zikir-zikir yang lain terhadap orang yang telah meninggal dunia, yang mana yang ditanyakan ini adalah pekerjaan yang dikerjakan atau amaliyah yang dikerjakan oleh Aswaja. Ini dikenal dengan nama tahlilan. Jawaban beliau, Syekh Ibnu Taimiyah, al-jawab yasilu ilal mayyiti qiraatu ahlihi, sampai semuanya yang dilakukan oleh keluarga mayit, bacaannya itu, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh keluarga mayit ini sampai terhadap mayitnya, sampai terhadap orang yang meninggal dunia. Wa tasbihuhum, tasbihnya, wa takbiruhum, takbirnya, wa sairu dzikrihim, semua zikirnya lillahi ta'ala, zikir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ini sampai. Kapan? Idza ahdauhu ilal mayyiti, apabila dihadiahkan terhadap mayit. Jadi membaca Al-Fatihah, ingat di tahlilan itu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian didoakan, dihadiahkan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ini menurut Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi ini mengatakan sampai wasala ilaihi, sampai terhadap mayit. Wallahu a'lam. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, ulama yang disanjung oleh orang-orang Wahabi. Jika orang yang mengerjakan tahlilan Anda sebut ahli bid'ah, Anda sebut ini adalah dhalalah, maka sebaiknya Anda simpan dulu kata-kata ini, lemparkan dulu terhadap ulama Anda yang bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berarti marketing bid'ahnya, Pak Dasman. Baik, selanjutnya pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah yang saya bahas barusan. Ini juga ulama kebanggaan kaum Wahabi. Di dalam kitab beliau yang bernama Kitab Ar-Ruh halaman 21 sampai 22, Ibnu Qayyim ini menjelaskan, qala Abdul Haq al-Ishbili berkata, yurwa anna Abdullah ibna Umar, diriwayatkan bahwasanya Abdullah putranya Sayyidina Umar amara ayyuqra'a inda qabrihi suratul Baqarati. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini pernah memerintahkan agar di kuburannya dibacakan surah Al-Baqarah. Mari kita berpikir, Pak Dasman. Ibnu Umar memerintahkan familinya, memerintahkan kerabatnya ketika dia meninggal dunia agar dibacakan surah Al-Baqarah di kuburannya. Kira-kira kalau ini tidak bermanfaat, kira-kira kalau bacaan yang dibaca oleh keluarganya ini tidak ada gunanya, tidak sampai, apakah Ibnu Umar ini hanya mau main-main, Pak Dasman? Takut, mungkin takut Ibnu Umar agar kuburannya didatangi. Anda di ceramahnya mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang melakukannya. Ini Ibnu Umar, ini Abdullah putranya Sayyidina Umar yang mengatakan, yang memerintahkan sahabatnya, yang memerintahkan keluarganya ketika beliau telah meninggal dunia, maka beliau meminta agar dibacakan surat Al-Baqarah di kuburannya. Ingat,
Ini Ibnu Umar, ini sahabat. Anda berbohong ya mengatakan bahwa sahabat tidak pernah melakukannya. Kalau Anda tidak terima, jangan salahkan saya, salahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa dia menjelaskan ini? Seharusnya Anda itu pahami ulama-ulama panutan Anda, beli baca kitab-kitab ulama panutan Anda. Terus Ibnu Qayyim menyatakan bahwa Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengingkari, beliau pernah melarang membaca Al-Quran di kuburan, mentransfer pahala terhadap orang yang meninggal dunia. Pernah mengingkari hal ini. Itu dilakukan oleh beliau ketika athar Ibnu Umar itu belum sampai terhadap Imam Ahmad. Ketika athar ini telah sampai, maka roja'a an dzalik, Imam Ahmad rahimahullah ini menarik perkataannya, menarik fatwanya bahwa pahala terhadap orang yang meninggal dunia, bahwa bacaan Al-Quran terhadap orang yang telah meninggal dunia ini tidak ada gunanya, tidak sampai. Beliau menarik kata-kata tersebut. Jadi Pak Dasman, tolonglah jangan berbohong, sampaikan semua. Dan lagi ini masalah khilafiyah Pak Dasman, ya, khilafiyah. Anda jangan hanya membenarkan apa yang Anda yakini, sementara ulama-ulama lain, bahkan ulamanya Anda sendiri ini mengatakan sampai. Ya Pak Dasman, mudah-mudahan Pak Dasman mau belajar lagi dan mau jujur terhadap jamaahnya bahwasanya ini adalah perkara khilafiyah, sama-sama punya pegangan. Bahkan yang mengatakan, yang mendukung Aswaja itu adalah dua ulama kawakan Anda, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kalangan Aswaja yang selalu diserang dan disesatkan amaliyahnya oleh orang-orang Wahabi. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.